Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Yi Zheang mendapatkan senjata peninggalan dari Dewa Petir kuno, Lai Hu lalu berkata, "Tuan Xiaoyan, senjata petir yang ditinggalkan oleh Dewa Petir itu, jika kamu bisa mendapatkannya, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat pesat. Sebenarnya aku berharap kamulah yang akan mendapatkan senjata itu," ucap dari Lai Hu. "Apakah ada sesuatu pantangan buat senjata itu?" tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya senjata itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki kekuatan Dewa Petir atau menerima warisannya. Jika tidak, senjata itu justru akan membahayakan si penggunanya jika dia berani menggunakannya. Sebenarnya sudah banyak orang yang mencoba untuk mendapatkan cara agar bisa menghilangkan larangan dari senjata itu. Namun semuanya telah gagal hingga saat ini. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang biarkan saja Yi Zheang membelinya untukku. Aku bisa menghemat banyak uang karena itu. Dan itu akan menjadi keuntungan besar untukku jika harus mendapatkannya dengan secara gratis di kompetisi nanti," ucap dari Xiaoyan. Secara tidak langsung, Xiaoyan berpikir bahwa penerima warisan Dewa Petir itu adalah dirinya. Maka pemilik senjata petir itu pastilah dia. Dan Xiaoyan pikir senjata petir ini pasti akan mengenalinya sendiri sebagai pewaris Dewa Petir kuno itu. Tanpa diketahui orang lain, ternyata Xiaoyan telah mengatur rencananya sendiri. Dan ada sebuah bom waktu yang tidak disadari oleh Yi Zheang. Pelelangan pun berlangsung sangatlah lama. Dan ini membuat Xiaoyan terlihat sangat lelah. Akhirnya membuat Xiaoyan pun tertidur di tengah-tengah acara pelelangan ini. Dan setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Xiaoyan dibangunkan oleh Xia Jinghui. "Xiaoyan, Xiaoyan, hei Xiaoyan, lihat benda itu," ucap dari Xia Jinghui. Xiaoyan pun lalu perlahan membuka matanya. Dan di sana ada sesuatu benda yang membuat Xia Jinghui untuk membangunkan Xiaoyan kali ini. Dan benda itu disebut dengan Falling Stone. "Untuk apa benda itu?" tanya dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu ingat ilusi yang muncul di Aula Suzaku? Jika kita memilikinya, kita bisa mengatur ilusi yang lebih besar daripada itu. Dan kekuatannya akan lebih kuat," ucap dari Xia Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan setelah beberapa saat waktu berlalu, Xiaoyan pun akhirnya berhasil mendapatkan benda itu dengan harga 20 juta. Setelah mendapatkan batu itu, Xia Jinghui pun lalu mengambilnya dan langsung menganalisanya. Setelah beberapa saat, lalu Sui Zu'er pun berkata, "Baiklah, inilah yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya kami akan melelang beberapa item yang telah ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Dan harganya mulai dari 100 juta yen saja," ucap dari Sui Zu'er kepada orang-orang. Lalu dengan cepat harga benda itu pun membumbung tinggi. Xiaoyan pun juga menyadari bahwa dunia Dewa Darah dan aliansi dewa menginginkan benda-benda itu. Dan saat Xiaoyan melihat benda yang dilelang itu, dia merasakan fluktuasi yang aneh pada dirinya. "Itu pasti Heart of Fire. Kamu harus mendapatkan benda itu," ucap dari Zat Lao di dalam hatinya. Setelah mendengar itu, tatapan Xiaoyan pun benar-benar terpaku pada benda tersebut. Fluktuasi yang aneh yang berasal dari benda itu mungkin tidak ada seorang pun di antara yang lainnya dapat merasakannya. Tetapi untuk Xiaoyan yang memiliki menara virtual Jizen, dia bisa merasakan dengan jelas aura itu. Dan fluktuasi energinya semakin membesar. Dan jika saja Xiaoyan mendapatkan Heart of Fire pertamanya itu, menara Jinzen Suling pasti akan berevolusi.
Dan pada saat yang sama, kekuatan tempur dari Xiaoyan pun akan meningkat lagi. Sui Zu'er pun lalu berkata, "Baiklah tuan-tuan, harga awal dari benda ini adalah 500 juta saja." Mendengar itu, Serigala Darah dan juga Sui Bin saling memandang satu sama lainnya. Saat melihat benda ini, keduanya juga merasa tertarik akan benda ini. Tetapi harganya sangatlah mahal. Sui Bin lalu berkata, "Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku rasa jika kita memasuki kompetisi, benda ini pasti akan memiliki efek. Hanya saja harganya terlalu mahal." Di kubu aliansi dewa terjadi perdebatan soal benda ini. Aku rasa benda ini tidak terlalu berguna. Bagaimanapun ini adalah rumah lelang. Mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan banyak keuntungan. Mungkin itu hanyalah benda yang tidak berguna saja. Kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli barang seperti itu, ucap dari Liang Fei. Tetapi di sisi lain, Yi Zhang ingin melihat Xiaoyan apakah dia tertarik pada benda itu dan bahkan menawar benda itu atau tidak. Tetapi saat ini harganya sudah naik menjadi 1,5 miliar. Dan harga ini sudah sangatlah tinggi untuk Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menoleh kepada Ding Yue. "Nona Ding Yue, benda itu sangatlah penting bagiku. Apakah kamu masih memiliki uang? Aku ingin meminjamnya dulu darimu," tanya dari Xiaoyan dengan sedikit malu kepada Ding Yue. Mendengar itu Ding Yue pun lalu mengangguk. "Baiklah kalau begitu." Lalu Ding Yue pun langsung memberikan sisa uangnya kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan terkejut ketika dia menerima uang itu. "Nona, yang kubutuhkan 1,5 miliar, bukan 200 juta, ucap dari Xiaoyan. Ding Yue hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya mendengar itu. "Aku sudah menghabiskan uangku dan sisanya telah aku berikan kepadamu," ucap dari Ding Yue. Xiaoyan tampak kesal mendengar itu. Walaupun sudah ditambahkan dengan uang Ding Yue, Xiaoyan saat ini hanya mempunyai total sekitar hanya 700 juta saja. Apakah tidak ada yang akan menawar lagi?" ucap dari Sui Zuar. "Sialan, jika benda ini jatuh ke tangan orang lain, aku pasti akan kesulitan untuk menemukannya lagi," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah Sui Zuar melihat sekelilingnya bahwa di sekelilingnya tidak ada lagi yang menawar, dia pun bersiap untuk mengumumkan pemilik benda itu dan mengetuk palunya. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang terdengar. 1,6 miliar, teriak dari Yi Fengyu. "Apa? 1,6 miliar?" Karena mereka juga ikut menawar benda ini, mungkin benda ini cukuplah berguna, ucap dari Yi Zhang melihat itu. Tetapi Liang Fei masih menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, lupakan saja itu," ucap dari Liang Fei. Yi Zhang pun menuruti perkataan dari Liang Fei ini. Dan benda itu akhirnya berhasil dibeli oleh Yi Fengyu. Ternyata Yi Fengyu juga melihat benda itu dengan serius. Dia mengamati pola aneh yang terdapat pada benda itu. Apakah dia juga tahu tentang Heart of Fire ini? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah itu pun seluruh pintu rumah lelang tiba-tiba terbuka. "Terima kasih telah hadir di pelelangan Hongmen kali ini. Pelelangan ini telah berakhir dan aku harap Anda semua mendapatkan hasil yang terbaik dalam kompetisi nanti," ucap dari Sui Zuar. Setelah Sui Zuar berbicara seperti itu, dia pun lalu membungkuk dan memberi hormat kepada setiap orang. Setelah itu semua orang pun lalu berjalan keluar dari rumah lelang satu demi satu. Yi Zhang pun lalu berdiri memandangi Xiaoyan. Xiaoyan juga memandanginya kali ini. Dan setelah itu Yi Zhang pun keluar dari rumah lelang tersebut. Orang-orang dari dunia Dewa Dara memandangi Xiaoyan saat mereka keluar. Dalam kompetisimu saat ini mustahil untuk mengalahkan orang itu. Bahkan aliansi dewa tidak akan berani bertindak sembarangan kepadanya, ucap dari Sui Bin. "Tidak apa-apa, untuk saat ini biarkan orang-orang aliansi dewa itu untuk memburunya," jawab dari Serigala Darah. Sementara itu Yi Fengyu masih memandangi benda yang baru saja dia dapatkan.
Ini benar-benar benda yang bagus. Bagaimana menurutmu saudaraku? Ucap dari Yi Fengyu. Yi Fengyu tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sontak masih agak kacau pada saat ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Dia lalu berkata, "Ya, benda itu memang bagus," jawab Xiaoyan sambil agak lemas. Lalu Yi Fengyu tiba-tiba melemparkan benda itu kepada Xiaoyan. "Ambillah ini." Xiaoyan pun buru-buru menangkapnya. Xiaoyan tampaknya melihat ada nyala api yang mengapung di atas benda itu. Dan ini membuat Xiaoyan telah mati rasa. Yi Fengyu pun datang untuk menepuk kepala Xiaoyan. "Hei, kenapa kamu terlihat sangat konyol kali ini?" Yi Fengyu bertanya kepada Xiaoyan. Yi Fengyu lalu mengambil benda itu dari tangan Xiaoyan. Kemudian Yi Fengyu memandangi Rancang dan menyerahkan benda itu kepada Rancang. Lalu Rancang berkata, "Hah, sampah macam apa benda ini?" ucap dari Rancang. Sebenarnya Rancang telah tertidur lelap saat perlelangan berlangsung. Jadi dia tidak tahu bahwa Yi Fengyu telah membeli benda itu. "Kakak ketujuh, bisakah kamu lebih serius lagi? Benda ini aku beli dengan harga 1,6 miliar, jawab dari Yi Fengyu. "Apa? Kamu menghabiskan uang 1,6 miliar hanya untuk barang seperti ini?" ucap dari Rancang. "Saudara kesembilan, apakah kamu tahu benda apa ini?" tanya dari Yi Fengyu sambil memandangi Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengangguk dengan lemas. "Apakah benda ini penting bagimu?" tanya dari Yi Fengyu lagi. Xiaoyan pun lalu mengangguk dengan agak bersemangat. "Kalau begitu, aku akan memberikan benda ini kepadamu. Anggap saja benda ini adalah hadiah untuk pelatihanmu sebagai anggota kuil kuno yang baru. Bagaimana?" tanya dari Yi Fengyu. Lalu setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba menyadari ketika benda ini dilelang, sebenarnya Yi Fengyu terus memperhatikan Xiaoyan. Yi Fengyu terus memperhatikan Xiaoyan dengan ekspresi gelisahnya. Dan dia juga mendengar saat Xiaoyan meminjam uang kepada Ding Yue. Itulah sebabnya Yi Fengyu membeli benda ini. Xiaoyan pun lalu menatap ke arah Yi Fengyu dan dia mengingat kembali sikap sebelumnya. Xiaoyan penuh dengan kewaspadaan dan kecurigaan kepada Yi Fengyu sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya Xiaoyan merasa bahwa kuil kuno tidaklah berniat jahat kepadanya. Mereka telah melindunginya berkali-kali. Dan sekarang dua bersaudara ini tiba-tiba muncul dan sangat baik kepadanya. Xiaoyan pun lalu berkata, "Terima kasih saudara ke-8, ucap dari Xiaoyan. "Bagus, baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Pelelangan ini kan sudah selesai," ucap dari Fengyu. Lalu setelah meninggalkan rumah lelang, Xiaoyan pun lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Rancang dan juga Yi Fengyu. Sebulan pun telah berlalu dari saat pelelangan itu. Setelah menghabiskan waktu dengan bersantai, Xiaoyan saat ini memasuki menara Zinzennya. Dan Zhang Lao pun lalu menyambutnya. Tiba-tiba pemandangan di sekitaran Xiaoyan langsung berubah. Lautan api memenuhi ruangan itu. "Ini terlalu menyilaukan," ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Lalu Zhang Lao melambaikan tangannya dan lautan api itu pun sedikit meredup. "Ini memang benar-benar Heart of Fire," ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan lalu membuka matanya. Pada saat ini mata Xiaoyan pun telah berubah menjadi abu-abu. Setelah beberapa saat matanya menjadi hitam lagi dan pandangan Xiaoyan pun kembali jelas lagi. "Aku benar-benar tidak menyangka. Ini hampir saja membuatmu buta," ucap dari Zhang Lao kepada Xiaoyan. "Guru, apa yang baru saja kamu lakukan?" tanya dari Xiaoyan. "Benda yang kamu dapatkan dari pelelangan itu sebenarnya bisa mengetahui posisi Heart of Flame. Seperti apa yang telah kamu rasakan tadi. Api yang akan membuatmu buta itu pasti adalah Heart of Fire dari White Lotus," ucap dari Zhang Lao. "Benarkah? Aku baru pertama kali ini mendengarnya. Dan apakah itu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa ada 9 Heart of Fire. Tentu saja ada juga peningkatan dari mereka. Semakin tinggi peringkatnya, semakin hebat kekuatannya. Dan Q Ganyan Protos
Mereka bisa menjadi dunia kelas 1 karena mereka memiliki Heart of Fire peringkat 4 bersama Shenzhou, ucap dari Zanlao. Heart of Fire itu apakah begitu kuat? Tanya dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu pun Zanlao lalu mengangguk. Benda yang kamu dapatkan itu pasti bisa menunjukkanmu kepada Heart of Fire peringkat ke-6. Ya, kemampuannya adalah mengeluarkan cahaya yang sangat kuat dan sangat panas. Dan itu bisa menghasilkan cahaya terkuat di dunia. Dan semoga kamu beruntung bisa menemukannya. Jika kamu bisa mendapatkannya, menara Jinsen Suling pasti akan berkembang. Dan kekuatanmu juga akan berkembang dan meningkat pesat, ucap dari Zanlao. Lalu Xiaoyan pun mengangguk mendengar itu. Mengapa teratai putih ini terlihat seperti teratai hijau? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Heart of Fire adalah akar dari nyala api. Bentuknya tidak bisa diprediksi. Lalu bisa berubah kapan saja, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya ini benar-benar menarik. Oh ya, kontes alam dunia akan dimulai dalam waktu 10 hari lagi. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu meninggalkan menara Jinsen. Dia lalu berjalan ke lobi dan bersiap untuk beristirahat lagi. Dia harus menenangkan pikiran dan tubuhnya terlebih dahulu sebelum dia memasuki kompetisi itu dan memulihkan suasana hatinya. Waktu pun lalu berlalu dengan cepat dan situasi pavilion Hongmen Wanji pun menjadi semakin panas. Semua orang sudah bersiap untuk pergi ke kompetisi karena kontes kompetisi akan segera dimulai. Semua anggota tim Fearless pun lalu berkumpul dan bersiap untuk pergi pagi ini. Ding Yue, kamu tahu, aku berjanji kepada ayahmu untuk melindungi keselamatanmu. Ini akan sangat berbahaya. Apakah kamu akan tetap ikut denganku? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan, sudah aku bilang. Aku akan selalu ikut denganmu, jawab dari Ding Yue. Iya, tapi aku tahu bahwa meskipun kekuatanku tidaklah sehebat Long Yang dan juga Long Xitian, tetapi yakinlah, aku akan menjadi anggota tim yang berguna, ucap dari Ding Yue sambil memotong pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan pun mendengar itu dia lalu terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk menolak Ding Yue yang sangat ingin menjadi lebih kuat dan ikut dengannya. Jiang Ya pun belum mati. Aku tidak boleh berdiam diri saja. Xiaoyan, aku harus berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Tolonglah, ucap dari Ding Yue. Baiklah kalau begitu. Xiaoyan pun lalu berdiri dan memimpin semua anggota timnya pergi. Tim Fearless, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun sampai di bagian bawah kuil Qinglong. Semua orang menunggu dimulainya kompetisi saat ini. Dan jumlah orang di sini tidak terhitung banyaknya. Setelah beberapa saat, kedua tetua yang perlahan-lahan muncul. Dengan kemunculan mereka, semua orang pun menjadi tenang. Xiaoyan juga melihat ke arah atas dan ada dua pria tua. Dan pria tua itu adalah Zinzun dan juga Qianzun. Kompetisi akan segera dimulai. Adapun aturan lainnya, kalian semua pasti sudah tahu bukan? Ucap dari Qianzun dan juga Zinzun. Dan di sini Xiaoyan langsung merasa tertekan. Xiaoyan tidak kenal banyak orang di sini, tetapi dia samar-samar bisa melihat Yi Xiang dan serigala darah ada di sini. Peserta kompetisi ini mungkin mencapai 20.000 orang. Dan kompetisi ini secara resmi akan dimulai kali ini, ucap dari Qianzun. Seluruh kuil Qinglong pun bergetar hebat saat ini. Wow, ada teriakan naga yang terdengar saat ini. Lalu seekor naga biru raksasa tiba-tiba melompat keluar. Dan ilusi ini disebut dengan panggilan Qinglong. Tier pertama silakan masuk, ucap dari Qianzun. Namun Xiaoyan tidak buru-buru masuk kali ini. Dia terlebih dahulu menonton lautan orang-orang yang terus-menerus mengalir masuk ke area kompetisi. Lalu mata Xiaoyan melirik sekelilingnya dan dia melihat orang-orang dari dunia Dewa Darah maupun aliansi dewa belum pergi dan masuk ke ruangan itu. Lalu Xiaoyan pun memutuskan masuk bersama kelompoknya ke ruangan itu.
Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap dari serigala darah saat melihat Xiaoyan memasuki ruangan itu. Sementara itu, Suebin lalu berkata, "Terserah kepadamu, tetapi jangan lupa soal tujuan kita di sini." "Ayo, kita masuk juga," ucap dari serigala darah. Sementara itu di sisi lain, di dalam ilusi ruangan ini, sosok Xiaoyan pun muncul dan di depannya ada sebuah hutan yang sangat lebat. Gunung-gunung di sini juga sangatlah tinggi dan pepohonannya sangatlah besar. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Ya, gue ucapin selalu terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.